Untuk memahami kriteria orang yang beriman, kita mempelajari semua ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita pelajari, kita akan temukan betul-betul kriteria dan sifat orang yang beriman. Baik itu sifat ijabiyah. Ijabiyah itu yang harus dimiliki, atau sifat salbiyah yang harus dijauhi. Kalau kita mau gambarkan ini secara himpunan gitu, ibarat An-Nas ini himpunan yang besar, nah kemudian Al-Mu'minin himpunan yang kecil yang di dalam himpunan yang besar tadi. Jadi ketika berbicara kepada An-Nas itu masuk juga ke Al-Mu'minun, orang-orang mukmin. Tapi kalau berbicara Al-Mu'minun ya itu belum tentu ke An-Nas. Kalau Nabi Muhammad, kabar gembiranya telah ada pada kitab Taurat, kitab Injil. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita lihat dari ayat-ayat ini kan menjelaskan tentang apa? Tentang Nabi kita yang kabarnya disebutkan dalam kitab sebelumnya. Tapi Mirza Ghulam Ahmad tidak ada sebutan mengenai dirinya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Hari ini saya bersama Ustadz Hamzah, Baba, dan Akhi Ali. Insya Allah kita akan berdiskusi di bawah naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai berdiskusi, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan jawaban guru-guru kita Ustadz Hamzah dan Babah dari pertanyaan yang masuk. Bah, di dalam Al-Quran ayat ya ayyuhalladzina amanu ada 89 kali dan ayat ya ayyuhan nas ada 22 kali. Nah, dari ayat itu perbedaan maknanya apa, Bah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Kalau kita renungkan ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas, ini merupakan seruan kepada umat manusia untuk merenungkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka, agar mereka betul-betul dapat menemukan jalan yang benar, memilih jalan yang akan menyelamatkan mereka sesuai dengan
peran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka sebagai khalifah. Allah berikan mereka akal. Allah utus Rasulnya agar mereka tidak beralasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah sama sekali memberikan peringatan dan petunjuk kepada mereka. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairal lakum. Wahai manusia, telah datang ar-rasul dengan membawa kebenaran dari mana? Dari Rabb kalian yang menciptakan kalian. Berimanlah kepadanya, ini akan lebih baik bagi kalian. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Tapi kalau kalian menolak untuk beriman, memilih untuk mengingkari kebenaran yang begitu jelas bagi kalian, maka ketahuilah Allah tidak akan dirugikan. Sesungguhnya Allah, kepunyaannya semua yang terdapat di langit dan di bumi. Dia maha tahu lagi maha bijaksana. Allah tidak akan dirugikan, tapi kamu yang akan dirugikan. Kemudian pada awal suratul Nisa, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Mengingatkan bahwa semua manusia ini merupakan makhluk Allah yang Allah ciptakan dari entitas yang sama. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, Tuhan kalian, pemelihara kalian, penguasa kalian, yang telah menciptakan kalian dari satu entitas. Begitu pula pasangannya, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah kembang biakan umat manusia, pria, wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang berasal dari entitas yang sama, yang diciptakan oleh Tuhan yang sama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah, tempat kalian saling meminta. Juga jaga Allah pada hubungan rahim kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah senantiasa mengawasi kalian. Nah, orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang memerangi Rasul, seolah-olah Rasul dan kaum muslim ini merupakan apa? Merupakan makhluk yang berbeda dengan mereka. Para saudara mereka. Kalau kalian menolak, Allah tidak akan memaksa. Tapi jangan melakukan tindakan-tindakan apa? Tindakan-tindakan kekerasan yang menentang, bahkan mengancam orang-orang yang beriman. Di manusia diingatkan akan hubungan rahim di antara mereka. Begitu juga Allah ingatkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Pada ayat ini di samping Allah menyeru umat manusia secara menyeluruh, dalam itu terdapat juga orang yang beriman untuk menyadari bahwa mereka semua berasal dari apa? Dari asal usul yang sama, dan mereka merupakan satu keluarga. Kemuliaan bukan dilihat dari apa? Dari nasab, dari suku, dari bangsa, tapi dari ketakwaan kepada Allah. Jadi ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas itu berisi peringatan secara umum kepada seluruh manusia, baik itu yang beriman maupun apa? Orang-orang yang tidak beriman. Mengingatkan mereka untuk menggugah kesadaran mereka. Nah, begitu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lahirlah tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan apa? Dengan orang yang beriman. Mengingatkan bagaimana ciri-ciri orang yang beriman. Tak ada gunanya seorang mengaku dirinya beriman, tapi kalau tidak dihiasi dengan sifat-sifat orang yang beriman. Sebagai contoh, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, jangan sebahagian kalian mengolok-olok sebahagian yang lain. Bisa saja yang diolok-olok lebih baik dari apa? Dari mereka. Begitu juga wala nisa'um min nisa' asa an yakuna khairan minhum. Jangan sebagian wanita mengolok-olok sebagian wanita yang lain. Bisa saja yang diolok-olok ini lebih baik dari mereka. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencaci sesama kalian. Wala tanabazu bil alqab. Jangan suka saling memberikan julukan yang tidak baik. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruknya nama setelah orang itu beriman adalah nama fasik. Nama apa?
Fasik. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertobat maka mereka orang-orang yang zalim. Maka apabila dia orang yang beriman yang sejati, dengan sendiri apa? Kriteria orang yang beriman pada bimbingan petunjuk ini harus ada padanya. Dia tidak akan mengolok-olok sesama manusia. Tidak akan juga mencaci sesamanya. Tidak akan memberikan julukan-julukan yang tidak baik bagi orang lain. Ini merupakan kriteria orang yang beriman. Nah, yang pertama kali mengamalkan ayat ini siapa? Rasulullah SAW. Berarti apa? Ini merupakan sunnah Rasul. Sunnah Rasul ya, adalah pengamalan dari apa yang terdapat dalam Al-Quran. Maka tidak mungkin Rasulullah mengolok-olok, mencaci orang lain. Dan tidak mungkin juga Nabi apa? Nabi juga memberikan julukan-julukan yang tidak baik bagi orang lain. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi rasa buruk sangka. Karena sebahagian rasa buruk sangka ini merupakan dosa. Wala tajassasu. Jangan juga suka mencari-cari, mengintip, mengintai kesalahan orang lain. Kalau orang berbuat salah di hadapan kita, kita tegur, kita ingatkan dirinya. Hukuman pun berjatuh atau dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan terang-terangan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan sebagian kalian mengumpat sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apa sebagian kalian suka memakan daging saudaranya yang busuk? Orang kalau suka menceritakan yang busuk, berarti suka makan yang busuk. Akhirnya kalian campakkan kembali. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi setiap ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, itu menjelaskan kriteria orang yang beriman. Dengan sifat-sifat yang harus dimiliki dan sifat-sifat yang harus dijauhi. Maka 89 ayat ya, yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu di sini, ini sebetulnya menjelaskan petunjuk Allah dan sunnah Rasul yang sebenarnya. Sunnah Rasul sebenarnya. Karena perintah Allah tidak mungkin Rasulullah di belakang. Baik itu perintah untuk mengerjakan sesuatu atau untuk menghindari dan menjauhi sesuatu. Begitu pindah kepada ayat berikutnya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Beda nggak? Ya. Dua ayat menjelaskan kriteria orang yang beriman, sedangkan ayat berikutnya mengajak umat manusia semuanya untuk menyadari bahwa diri mereka satu keluarga. Kemuliaan mereka bukan dengan harta, kedudukan maupun suku ataupun bangsa, tapi iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perlu kita untuk memahami kriteria orang yang beriman, kita mempelajari semua ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita pelajari, kita akan temukan betul-betul kriteria dan sifat orang yang beriman. Baik itu sifat ijabiyah. Ijabiyah itu yang harus dimiliki, atau sifat salbiyah yang harus dijauhi. Tapi sayangnya kita justru ribut dalam urusan tetek bengek yang jauh dari tuntunan Al-Quran. Padahal kalau umat Islam mau mengikuti petunjuk Allah, dalam surat Al-Hujurat aja sebagai contoh. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, kalau ada orang fasik membawa berita, jangan langsung diterima. Klarifikasi, minta bayyinah, mana buktinya? Kalau kita menjaga ini, nggak mungkin umat Islam bakal apa? Bakal terjerumus dalam pertentangan, perselisihan maupun permusuhan. Begitu juga pada ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kita temukan semuanya berisikan tuntunan yang amat indah. Kalau kita ikuti, umat Islam akan hidup harmoni, akan jaya, akan maju. Tapi sayang, seruan Allah diabaikan. Sedangkan seruan-seruan yang datang dari manusia-manusia yang dikuasai hawa nafsu itu yang diikuti. Hampir kebanyakan pembicaraan tentang Islam, baik di mimbar-mimbar masjid ya, ataupun ya, di medsos kita temukan kebanyakannya tidak mendidik, mengarahkan ya, dan membangun persatuan kecintaan di antara umat Islam.
Jadi sebenarnya kita harus merasa malu. Pembicaraan di medsos ini sama sekali nggak mendidik, nggak memberikan edukasi yang sehat. Yang ada menghembuskan kebencian dan permusuhan. Masing-masing menganggap dirinya paling benar, yang lain salah, yang lain min ahli nar, sedangkan dia sebagai penghuni surga. Dia mendahului Allah. Siapa yang menjamin bahwa kamu merupakan golongan yang selamat dengan kesombongan, keangkuhan, dan jauhnya kamu dari adab-adab Islam. Jadi ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu jelas berisikan keterangan, petunjuk ya, dari Allah tentang orang-orang yang beriman, yang mengarahkan mereka menuju betul-betul kesempurnaan hidup mereka. Sedangkan ya ayyuhan nas memanggil seluruh manusia, karena Al-Quran bukan hanya untuk orang yang beriman. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, Allah perintahkan Rasul, katakan pada mereka bahwa aku ini utusan Allah kepada kalian semuanya. Nah, di antara mereka ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Maka yang tidak beriman Allah panggil mereka dengan ya ayyuhan nas, sedangkan yang beriman Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, dalam ya ayyuhan nas dengan sendirinya terdapat seruan juga kepada orang yang beriman secara umum, secara khususnya panggilan, bimbingan, perhatian Allah terhadap orang yang beriman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau dari apa yang tadi sudah kita dengarkan penjelasan Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas, secara global kalau kita mau gambarkan ini secara himpunan gitu, ibarat An-Nas ini himpunan yang besar, nah kemudian Al-Mu'minin himpunan yang kecil yang di dalam himpunan yang besar tadi. Jadi ketika berbicara kepada An-Nas itu masuk juga ke Al-Mu'minun, orang-orang Mu'minun. Tapi kalau berbicara Al-Mu'minun ya itu belum tentu ke An-Nas. Ya, gitu, seperti halnya puasa gitu ya. Alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iya. Atau seperti, dan Al-Quran juga akan disebutkan hudan linnas ya. Di ayat yang lain hudan wa rahmatan lil mu'minin kan gitu. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi semua manusia, karena Allah ingin semua manusia ini menjadi beriman gitu. Jadi petunjuk secara global semuanya. Jadi Al-Quran ini petunjuk bagi manusia semua, hudan linnas. Artinya ini yang pertama juga sebagai hujjah nanti di akhirat. Arti tidak ada lagi manusia bisa mengelak karena Allah sudah turunkan kitab sucinya. Yang kedua, makna hudan linnas ini juga artinya kalau ada manusia walaupun dia tidak beriman, dia mau pakai peraturan Al-Quran, dia akan mendapatkan keuntungan dari itu, tapi untuk di dunia saja. Tapi kalau untuk keuntungan di akhirat, ya, itu harus beriman. Kalau di dunia misalnya, Al-Quran memerintahkan kita berkata benar, Al-Quran memerintahkan jujur, Al-Quran memerintahkan untuk adil. Ini diterapkan oleh manusia, misalnya walaupun dia tidak beriman, dia menggunakan ini, dia akan hidupnya tenang di dunia dan bahagia di dunia. Tapi kalau untuk bahagia di akhirat harus dengan iman. Nah, kalau orang yang beriman pasti ya mendapatkan itu semuanya. Karena Al-Quran di samping hudan juga rahmat buat kaum mukminin. Ada pembahasan yang menarik, jadi di medsos ini ada komentar orang mengenai Mirza Ghulam Ahmad peroleh kenabian sebagai wujud taatan kepada seluruh perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi dia seorang nabi tapi dia tidak membawa syariat. Pendapat dari Ibnu Arabi bahwa yang ditutup itu kerasulan, tapi nabi yang melanjutkan membawa Quran ada gitu. Nah itu bagaimana meluruskan pendapat seperti itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan sebagai nabi penutup. Jadi jelas di sini ya bahwa sebagai nabi yang membawa berita langsung dari Allah Subhanahu wa taala telah berakhir dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan rujukan manusia setelah itu kembali kepada Al-Qur'an yang Allah telah sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madina. Kalau Nabi Muhammad, kabar gembiranya telah ada pada kitab Taurat, kitab Injil. Sedangkan Mirza Ghulam Ahmad tidak ada satupun kabar dalam kitab sebelumnya. Al-Quran sebagai contoh. Gak ada berita dalam Al-Quran yang menunjukkan akan datangnya seorang Nabi. Ini dasarnya apa? Kira-kira dia mengklaim bahwa dirinya sebagai seorang Nabi. Ya. Kalau kerasulan yang membawa risalah syariat dari Allah telah berakhir, yang kenabian itu masih ada. Kalau dia mampu untuk membawa bukti, ya, sebagaimana bukti kenabian Nabi kita yang ada pada kitab sebelumnya, sebagaimana ditukil oleh Al-Quran, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau wal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Betul tak? Kemudian Allah SWT sebutkan juga alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita lihat dari ayat-ayat ini kan menjelaskan tentang apa? Tentang Nabi kita yang kabarnya disebutkan dalam kitab sebelumnya. Tapi Mirza Ghulam Ahmad tidak ada sebutan mengenai dirinya. Kalau dia katakan mengklaim sebagai seorang guru, ya, seorang guru yang menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan periksa apakah ajaran yang disampaikan sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam kitab suci. Jadi siapa saja, bukan hanya Mirza Ghulam Ahmad, siapa saja yang menyampaikan ceramah mengenai tuntunan Islam, benar tidak benarnya, kita kembalikan kepada apa? Kepada Al-Quran. Tapi kalau dia menyampaikan pesan-pesan yang bertentangan dengan Al-Quran, siapapun dia tetap. Karena Allah telah kembalikan kita semuanya kepada kitab Allah sebagai neraca dan mizan. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dalam surat Syura, apa yang kalian perselisihkan, apapun juga, maka keputusannya kembalikan kepada Allah. Jadi Mirza Ghulam Ahmad, ulama-ulama yang datang, ya, baik riwayat-riwayat yang kita terima dari para pendahulu maupun yang datang saat ini, kita sama sekali apa? Tidak sama sekali bimbang, ragu, ya, dalam memeriksanya di hadapan kitab Allah. Kalau cocok kita ikuti, tidak cocok kita abaikan, tinggalkan. Jadi kalau dia mengklaim bahwa dia merupakan seorang nabi, tapi bukan seorang rasul, Quran menyatakan Rasulullah wa khataman nabi. Jelas-jelasan. Dan Rasul juga dalam sunnahnya mengumumkan, mereka mungkin tidak menerima hadisnya, bahwa Rasul merupakan nabi penutup. Jadi sebetulnya alasan-alasan yang mereka ajukan itu tidak memiliki dasar kebenaran. Mungkin mereka mengutip firman Allah dalam suratul Jumat. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Lalu ayat berikutnya wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ditafsirkan oleh mereka bahwa akharin di sini akan datang nanti nabi apa? Yang berikutnya atau rasul yang berikutnya. Padahal wa akharin di sini menggambarkan di samping orang yang telah beriman pada Rasul akan datang di masa akan datang orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ada lagi ya, nanti segolongan manusia yang bakal apa? Bergabung bersama Rasul ya, yang saat ini belum bergabung. Nanti menggambarkan bagaimana Islam akan berkembang dengan pesat, berbondong-bondong orang akan masuk ke dalam Islam. Jadi kata wa akharin bukan menyebutkan datangnya nabi yang lain, bukan datangnya nabi ataupun rasul yang lain. Jadi argumentasi mereka sebetulnya yang sama sekali tidak memiliki kekuatan. Kalau dengan pendapat Ibnu Arabi gimana tuh? Ibnu Arabi maksudkan bahwasannya kan manusia juga mendapatkan ilham. Seperti wali gitu.
mendapatkan ilham, mendapatkan juga melalui mimpi juga kan ada bisyarah nubuwah. Sampai dikatakan bahwa mimpi itu bahagian dari kenabian, tapi Allah tidak mengutus lagi nabi setelah itu. Paham nggak? Kata naba kan berita. Berita. Allah Subhanahu wa taala memberikan katakan ilham kepada hambanya. Sebagai contoh, Allah berikan wahyu kepada ibu Musa. Bukan nabi kan? Wa auhayna ila ummi Musa. Begitu juga wa auha rabbuka ila nahli. Memberikan wahyu kepada apa? Kepada tawon. Anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Kata auha itu menunjukkan arti yang bermacam-macam. Apa yang Allah wahyukan kepada nabinya, ya, sama apa yang Allah wahyukan kepada mereka-mereka yang bukan nabi, bahkan termasuk hewan, itu menunjukkan makna yang berbeda walaupun katanya sama. Katanya sama, tapi menunjukkan ada arti isyarat, ada arti ilham, ya. Ada arti juga naluri seperti yang Allah berikan pada hewan-hewan dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara mengenai naba ya, yang Allah berikan baik melalui mimpi kepada hambanya yang memberikan pengarahan petunjuk ya, ataupun ilham, itu datang dari Allah. Tapi beda dengan kata an-nubuwah seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabinya menerima berita dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan perlu juga kita perhatikan bahwa Ibnu Arabi ini bukan seorang nabi dan rasul, seorang manusia di mana ucapannya yu'khad minhu wa yurad. Kita ambil, kita tolak. Yang sesuai dengan Quran, petunjuk Allah kita ikuti, yang enggak sesuai kita tolak. Jadi orang kalau kembali kepada Ibnu Arabi atau kembali katakan kepada Ibnu Fulan atau Al-Alimul Fulani, mereka bukan dalil. Mereka manusia yang pendapatnya tidak semua diterima. Seperti kita ini semua, pendapat yang kita ucapkan tidak semua yang diterima. Yang cocok dengan kitab Allah, itu yang diterima. Yang tidak cocok dari manapun juga, kita abaikan. Jadi kalau maksud dari nubuwah itu, artinya adalah pemberitahuan dari Allah dalam bentuk ilham, mimpi, dan lain sebagainya, kita nggak mengingkari sama sekali. Kita nggak mengingkari. Bahkan sampai sekarang ini Allah memberikan wahyu kepada hewan-hewan. Betul nggak? Memberikan juga ilham. Tapi kalau nubuwah dalam arti seperti nubuwah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya, ini yang tidak kita terima karena ajaran Allah telah sempurna dan tidak membutuhkan adanya nabi yang lain. Tapi kayaknya mungkin orang juga salah paham dengan apa yang disampaikan Ibnu Arabi, karena mungkin maksud Ibnu Arabi jadi kenabian dalam arti lain tuh mungkin dilanjutkan nanti dalam konteks kayak para wali Allah yang mendapatkan ilham dan pemahaman. Bisa aja. Nanti kita arahkan ke arah itu, kita berhusnudzon kepada Ibnu Arabi, kita arahkan ke arah tersebut. Sahabat Ibnu Arabi, silakan. Ya. Ini sungguh firman Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas ya. Jadi maka Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tegas sekali Rasulullah itu sebagai penutup nabi-nabi. Ya, Allah tidak bilang wa khatamar rasul ya. Tapi yang lebih spesifik lagi, yang lebih bawahnya lagi, arti pintu kecilnya saja sudah ditutup, apalagi pintu besarnya itu Rasul. Nah ini supaya nggak ada orang itu beranggapan seperti Mirza Ghulam Ahmad tadi. Kalau orang setelah Nabi dia itu mulham, arti mendapat ilham seperti saya katakan tadi, kemudian dia alim, ya. Itu diterangkan oleh Nabi, ya. Dalam satu hadisnya Rasulullah bilang, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu seperti kedudukannya seperti Nabi Bani Israel. Artinya Nabi di Bani Israel itu mereka tidak mendapatkan syariat khusus, dia mengikuti syariat Rasul sebelumnya gitu. Begitu juga Nabi di umat Rasul, ulama di umat Nabi itu mengikuti syariat Rasulullah SAW seperti itu. Itu ulama jadi. Nah begitu juga Rasulullah sabda Rasul kepada Imam Ali kan. Imam Ali kita tahu bagaimana ilmunya begitu tinggi, dididik dari kecil oleh Rasulullah SAW. Dia juga adalah seorang yang mulham, artinya kita lihat dari nasihat-nasihatnya begitu indah dan kadang-kadang nasihatnya itu relevan dengan masa sekarang seperti itu. Artinya yang enggak diprediksi dalam dulu, tapi dalam sekarang terbukti dari nasihat-nasihat itu atau apa yang diucapkannya. Nah ini Imam Ali aja dibilang sama Rasulullah ketika Rasulullah
perintahkan Imam Ali untuk tinggal di Madinah ketika perang Tabuk kan. Sayyidina Ali bilang, ya Rasulullah, atutrukuna ma'an nisa wasibyan. Apa kamu mau tinggalkan kami dengan bersama para wanita dan anak-anak? Karena nggak pernah Sayyidina Ali itu lepas dari Rasulullah. Di setiap peperangan selalu mendampingi Rasul. Kok di perang Tabuk disuruh tinggal di Madinah? Rasulullah berangkat tanpa Imam Ali pada waktu itu. Nah, langsung Rasulullah berucap dengan hadis yang masyhur. Amma tardo ya Ali antakuna minni bimanzilati Harun min Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di. Apakah kamu enggak ridho hai Ali, kamu ini seperti kedudukannya itu seperti kedudukan Nabi Harun dari Nabi Musa. Hanya saja enggak ada nabi setelah aku lihat. Kedudukan yang tinggi tapi Nabi tetap nggak ada gitu, karena Rasulullah nggak mungkin bilang, Allah sudah bilang wa khataman nabiy Rasulullah, lalu ada lagi nabi kan, ngaco kan, artinya Rasulullah bertentangan dengan Al-Quran kalau begitu. Nah kalau ada yang mengatakan Mirza Wala Ahmad bilang aku nabi, ya bertentangan dengan Al-Quran seperti itu. Jadi Rasulullah sendiri nggak berani mengatakan itu. Wallah. Setiap Nabi Bani Israel meninggal, ya Rasul, setelah itu Nabi-Nabi bermunculan, menggantikan Nabi sebelumnya sebagai tauladan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus lagi Nabi setelah Rasul, tapi ulama-ulama Rabbaniin yang menyampaikan amanat Allah, yang mengajarkan Alkitab. Bima kuntum tu'allimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Nah mereka ini yang menyampaikan dengan tulus, ya sama dengan nabi-nabi dari Bani Israel, tapi bukan nabi ya seperti ya nabi yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang dilakukan oleh ulama ini merupakan misi dan peran para nabi sama dengan Bani Israel. Besok kita lanjutkan kembali dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi kita bersama Ustadz Hamzah dan Baba. Insya Allah kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Al-Fakir beserta seluruh yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين